8 restoran yang berada di sebuah mal atau pusat perbelanjaan di kawasan Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur dirazia aparat karena melanggar kapasitas pengunjung yang diterapkan di masa PPKM. Kendati masih sebatas sanksi teguran tertulis, namun penutupan paksa akan dilakukan petugas apabila kembali melakukan pelanggaran. Berkerumun dan tak menerapkan jaga jarak. Para pengunjung sebuah restoran di pusat perbelanjaan kawasan Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur ini nekat mengabaikan aturan demi bisa berbuka puasa bersama rekan atau keluarga. Sedikitnya 8 restoran kedapatan tak mengindahkan aturan protokol kesehatan di masa PPKM dalam razia yang digelar aparat Satuan Polisi Pamong Praja pada Sabtu petang. Kendati sanksi yang diberikan masih sebatas teguran tertulis, namun petugas mengaku akan melakukan penutupan paksa apabila restoran tersebut kembali melanggar aturan. Pengawasan akan rutin dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus corona di pusat perbelanjaan. Ustaz, tadi kita sudah melihat 2 informasi ini terkait kerumunan, kerumunan orang. Memang kita di satu sisi bersyukur bahwa antusias masyarakat untuk berbelanja ke pasar tentu juga ini menjadi rezeki tersendiri bagi para pedagang. Kalau kita lihat yang di pasar tadi ya yang berkerumun, tetapi yaitu ada kerumunan di sana, kemudian potensi untuk menyebarkan virus corona semakin besar tentu saja. Nah ini bagaimana Ustaz kita melihat ini? Dan satu lagi tadi jangan lupa ada untuk berbuka puasa bersama, menjalin silaturahmi begitu, kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Ya, kita ikut bergembira ya. Kita melihat pasar rakyat itu sudah mulai bergeliat. Ya. Yang mudah-mudahan roda perekonomian itu kembali tumbuh ya. Ini satu kesyukuran saya kira, tetapi nampaknya kita melihat apa yang kita saksikan tadi itu agak miris juga ya. Karena bagaimanapun juga ketika masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan, ya tidak menggunakan masker, berkerumun, ini kan potensial ya terjadi penyebaran virus corona 19 ini ya. Apalagi di tengah gencarnya kita melakukan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Nah, dari perspektif agama kita bisa melihat ya, tadi acara bukber ya, kita lihat itu berkerumun di beberapa restoran, di pusat-pusat perbelanjaan. Memang di satu sisi, kalau kita lihat dari perspektif agama ya, di satu sisi geliat pasar itu menggembirakan ya. Yang Mbak Utri katakan tadi itu rezeki ya mulai mulai berdatangan begitu untuk para pedagang di tengah para pedagang ya. Kemudian juga mereka yang berbuka puasa untuk silaturahim. Di situ ada kemaslahatan, di situ ada kebaikan. Tetapi di sisi lain kan ada ancaman ya, ancaman bahaya, kemudaratan, penyebaran virus. Nah, kita berhadapan pada 2 masalah. Di satu sisi kita ingin mewujudkan kemaslahatan, di sisi lain kita punya kewajiban untuk menghindari kemudaratan. Dalam situasi semacam ini, maka kaidah hukum Islam itu mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kemudaratan, menghindari bahaya itu harus lebih didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama, sebab agama mengajarkan kepada kita jangan sampai menimbulkan bahaya bagi diri kita dan juga bagi orang lain. La darara wa la dirar. Begitu. Baik Ustaz. Jadi artinya sebisa mungkin begitu, kalaupun untuk berbuka puasa bersama bisa secara virtual, masih seperti itu ya Ustaz ya, untuk bisa paling tidak menghilangkan rindu begitu kepada keluarga ya, virtual ini nampaknya orang sudah mulai jenuh ya. Betul. Maunya kan makan bersama-sama ya. Hanya mungkin ya pilihlah tempat yang di situ menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak ya, dan juga ketika makan kan nggak mungkin pakai masker ya. Betul. Nah di situ bagaimana kita tetap menjaga agar jangan sampai ya ketawa terbahak-bahak yang menyebabkan droplet kemana-mana ya, itu yang perlu dihindari sih saya kira. Baik.